Kelahiran Syaikh Al-Albani. Syaikh Al-Albani adalah seorang ahli hadis kontemporer yang bernama lengkap Muhammad Nasiruddin bin Nuh Najati Al-Albani. Beliau akrab di telinga para umat Islam dengan julukan Imam Al-Albani. Nama ini dinisbatkan kepada negara tempat asalnya, yaitu Albania. Syaikh Albani lahir pada tahun 1914 Masehi di kota Askudira, sebuah nama ibu kota yang berada di negara Albania di masa lampau. Ayahnya bernama Haji Nuh Al-Najati, merupakan seorang ulama yang alim dalam bidang ilmu syariat dan salah satu pemuka mazhab Hanafi. Pendidikan Al-Albani hanya sampai tingkat ibtidaiyah. Karena untuk pendidikan selanjutnya, ia banyak melakukan studi intensif kepada para masyayikh yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Pendidikan Syaikh Al-Albani, ulama hadis yang mempunyai nama julukan Syaikh Albani ini, tumbuh dari keluarga kurang mampu. Meskipun dari segi ekonominya tidak baik, bukan berarti mematahkan semangat ayahnya untuk menjadikan Albani sebagai seorang yang ahli ilmu dalam agamanya. Ketika berumur kurang lebih 9 tahun, ayahnya memasukkan ke Madrasah Jamiyah Al-Isaf Al-Khairi, sampai tamat dalam menyelesaikan pembelajaran di madrasah tersebut. Selepas dari menyelesaikan sekolah dasarnya, ayah Albani membuatkan kurikulum khusus agar putranya bisa lebih fokus dalam belajar ilmu agama. Melalui ayahnya ini, ia belajar Al-Quran beserta ilmu tajwidnya, ilmu saraf dan ilmu fiqh yang bermazhab Hanafi. Pembelajaran Al-Albani tidak berhenti di situ, ia juga belajar kepada ulama-ulama yang ada di daerah tempat tinggalnya, termasuk belajar bahasa Arab kepada Syaikh Said Al-Burhaini dengan menggunakan kitab Maraki Al-Falah, serta berbagai kitab ilmu balaghah. Selain itu, ia juga mendapatkan ijazah ilmu hadis dari ulama terkenal yang bernama Syaikh Al-Tabah. Dari sinilah, Albani mulai mempelajari ilmu hadis. Di saat menginjak umur 20 tahun, ia mulai berkonsentrasi terhadap ilmu hadis. Hal ini merupakan pengaruh dari ketertarikan Albani terhadap pembahasan yang ada dalam majalah Al-Manar terbitan dari Syaikh Muhammad Rashid Ridha, berupa sebuah makalah studi kritik hadis terhadap kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Kehebatan ilmu hadis yang sangat luar biasa mampu memikat hati Albani, sehingga memudarlah ideologi mazhab Hanafi yang telah lama ditanamkan oleh ayahnya. Semenjak itu Al-Albani bukanlah seseorang yang mengacu kepada mazhab Hanafi. Setiap ada hukum agama yang muncul dari pendapat tertentu, pasti akan dicerna terlebih dahulu dengan berlandasan pada kesahihan hadis Nabi Muhammad. Di samping itu, Al-Albani sering menghadiri majelis ilmu dan acara seminar-seminar ulama besar Syaikh Muhammad Bahjat Al-Baitar, seorang tokoh ulama yang sangat ahli dalam ilmu hadis beserta sanadnya. Melalui acara tersebut, banyak manfaat yang bisa diambil oleh Al-Albani sehingga tampaklah kecerdasannya dalam bidang ilmu hadis. Pemikiran Al-Albani terhadap ilmu hadis. Al-Albani sering melihat tulisan-tulisan Islami dengan menyantumkan hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa menyertakan sumber kitab hadisnya, dengan alasan semua hadis itu sahih. Padahal realitinya di antara beragam hadis masih terdapat hadis yang lemah dan palsu. Melihat adanya kejadian ini, Al-Albani memberikan kritikan bahwa tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang menisbatkan suatu hadis kepada Nabi Muhammad, melainkan setelah menemukan keontentikan hadis tersebut yang sesuai dengan kaidah para ahli hadis. Ia mengeluarkan pendapat ini berlandasan pada sebuah hadis Nabi dari Ibnu Abbas. "Takutlah menyampaikan hadis dariku, kecuali apa yang telah kamu ketahui. Sebab,
Barang siapa dengan sengaja berdusta kepadaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadits riwayat Abi Syaibah dengan sanad sahih seperti yang telah disebutkan dalam kitab Faid Al-Qadir. Pembahasan mengenai keontentikan hadis, Al-Albani memberikan 2 pedoman untuk mengetahui keadaan hadis tersebut. Pertama, seseorang harus meneliti sanad beserta periwayatan hadisnya dan disesuaikan dengan kaidah dasar ilmu hadis. Kesahihan atau kedaifan sebuah hadis bukan disebabkan taklid terhadap imam tertentu yang mensyahihkan atau mendaifkannya. Demikian biografi ringkas dari seorang ulama ahli hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Semoga Allah merahmatinya.